Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas mini, tas tangan pesta seperti ini dengan motif bagian tengah yang timbul. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap 3 warna, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang putih. Nah, untuk motif ini kita akan membagi pembagian motifnya. Untuk motifnya yang di bagian tengah itu nanti ada 11 SC ya, 11 titik. Jadi saya akan membuat 10 di bagian kiri dan 10 di bagian kanan, berarti total 31 rantai. Jadi 11 untuk bagian tengah itu adalah motif. Pertama, saya akan buat awalan rantai. (31 rantai). Nah, jadi bagian tengahnya itu 11 ya. Kemudian di kiri 10 dan di kanan 10. Kalau teman-teman ingin melebarkannya, tinggal tambah bagian rantai kiri dan kanannya. Setelah 31 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-31 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Selesai 1 baris, di ujung tambahkan 1 rantai, putar. Mulai pengerjaan lagi, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya 1 SC nya hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, isi kembali 1 SC setiap lubang. Buat total 10 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah selesai 10 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling, tapi sebelumnya saya beri penanda dulu tempat kita akan memberikan motif ya. Jadi ini kan total 31. Jadi saya akan hitung 10 titik dari bagian kanan untuk bagian depannya di seri sini untuk menentukan bagian motif. Jadi saya akan beri penanda, jadi di sini titik yang ke-11. Nah, titik yang ke-11 saya beri penanda ya. Nah, di sini nanti akan kita mulai motif, jadi penandanya jangan dipindahkan dulu. Setelah itu kita akan mulai. Jadi di ujung ini saya akan membuat SC berkeliling. Tambahkan dulu 1 rantai. Saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir di sini. Nah, kemudian saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi untuk SC nya boleh dihitung agar pas. Jadi yang di sebelah kiri ini nanti ada 10 SC, di bawah ini 31, di sini 10, dan di atas ini hingga ke penanda jumlahnya 30 SC. Kita mulai ya, sisi ini yang 10 SC.
Nah, kemudian kita ke sisi ini jumlahnya 31 SC. Penandanya jangan dipindah ya, biarkan di sana. Nah, lanjutkan. Nanti ke sisi yang ini 10 dan di bawah ini 30 sampai ke penanda. Sudah mendekati akhir putaran, penandanya tetap di sini. SC ke 30 untuk sisi ini. Akhir putaran kita slip stitch. Nah, tarik sebentar. Saya beri penanda agar tidak lepas ya. Nah, selanjutnya saya akan melapis bagian alas ini dengan busa. Saya gunakan busa ati yang tipis, jadi saya akan jahit busanya tepat di tengah-tengah ya. Teman-teman bisa menjahitnya dengan menggunakan mesin. Di sini saya akan jahit menggunakan jahit tangan. Nah, saya gunakan jarum dan benang jahit biasa. Jadi cara menjahitnya kita buat bolak-balik ya. Pertama dari bagian rajutan ke atas, tahan benangnya, balik lagi ke rajutan, miring lagi ke bagian busa ke atas. Jadi dia membentuk seperti barisan pagar. Ini agar jahitannya lebih kuat kalau kita menggunakan jahitan tangan. Nah, seperti ini, lanjutkan. Nah, ini dia sudah selesai saya jahit berkeliling jahitan tangan. Tidak apa-apa, tidak rapi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengganti benang. Di akhir putaran ini saya lepaskan dulu penandanya. Nah, di sini di bagian slip stitch kita akan ganti benang ke warna hijau. Slip stitch ganti benang. Ini untuk variasi warna saja ya, boleh teman-teman tidak ganti juga tidak apa-apa. Satu rantai. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Isi tiap-tiap lubang dengan satu SC dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan hingga berkeliling. Mendekati akhir putaran, ya, ini langsung saya ganti kembali ke benang warna putih. Kita akan slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch ganti benang, tarik kuat, kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, yang ini warna hijau kita putuskan. Kita lanjut. Selanjutnya saya akan isi 1 DC setiap lubang hingga ke dekat penanda. 1 DC setiap lubang. Jumlah DC nya itu 20 ya. Saya beri penanda di puncak DC pertama.
Jumlahnya itu 20 karena di bagian sisi yang samping ini itu 10 buah DC, dan kemudian 10 buah DC lagi sampai ke dekat penanda. Nah, ini sudah mendekati penanda. Jadi ini penanda yang ke DC yang ke-20. Di sini penandanya akan saya pindahkan ke bagian atas. Jadi di sini kita buat DC tepat di DC yang ke-20. Nah, pindahkan penandanya. Kita lanjutkan membuat 1 DC setiap lubang hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir, akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama. Dua rantai. Selanjutnya kita akan mulai barisan motif untuk di bagian yang dimulai dari penanda yang warna hijau. Nah, agar motif bagian tengah ini nanti lurus hingga ke atas, jadi kita akan membuat DC nya itu tusukannya tepat di tengah-tengah DC bagian bawah ya. Jadi seperti ini kita akan membuatnya. Ini kan ada, teman-teman lihat ada bentuk V di bagian puncak DC ini. Jadi kita akan tusuk tepat di tengah-tengah setiap bentuk V ini. Jadi nanti DC nya akan lurus hingga ke atas dan motif kita yang di bagian tengah tas itu nanti tidak miring. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya DC nya ditusukkan. Jangan lupa penanda. Jadi kita lanjutkan. Jadi mulai dari barisan ini hingga nanti ke atas, tusukannya harus tepat berada di tengah-tengah. Nah, dia lurus ya ke atas. Kita lanjut tepat di tengah-tengah ini. Lanjutkan ya DC nya hingga ke dekat penanda. Nah, ini sudah mendekati bagian penanda. Di sini di DC yang ini nanti kita ganti benang ke warna salem. Ganti benang. Nah, yang warna putih kita masukkan ke dalam rajutan ya. Sekarang kita lepaskan penanda dan kita akan mulai motif. Untuk motifnya itu pertama FPDC seperti ini dari bagian depan atau front post double crochet. Lanjut, lalu FPDC lagi. Jadi ada 2 FPDC. Kemudian kita melakukan BPDC atau bagian belakang seperti ini. Dari belakang ya, ini 2 dari depan dan sekarang 2 dari belakang. 1 dan 2. Nah, kemudian kita skip 1. Skip 1 ini di bagian puncak ini kita akan tarik benang sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Keluarkan 1 rantai, kembali tarik benang 4 kali di tempat yang sama. 1 2 3 4. Keluarkan 1 rantai seperti ini ya.
Lalu skip 1, ini skip. Kembali kita BPDC dari belakang 1 kali. BPDC yang kedua. Kemudian kita buat FPDC dari depan 1 kali. Dan FPDC yang kedua. Nah, seperti ini ya motifnya. Nah, untuk di FPDC yang kedua ini kita kembali ganti benang ke warna putih. Tarik kuat. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan 1 DC setiap lubang. Jangan lupa DC-nya tepat di bagian tengah-tengah agar rapi. Nah, seperti ini. Lanjutkan DC-nya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, langsung slip stitch di puncak DC pertama. Tarik kuat, 2 rantai. Selanjutnya kembali kita ikuti ya DC sampai ke dekat bagian motif ini. Jangan lupa DC-nya harus tepat di tengah-tengah. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. Lanjutkan ya. Nah, ini sudah mendekati motif. Di sini DC yang dekat motif ya masih barisan putih. Kita ganti kembali ke benang warna salem. Tarik kuat. Kemudian kita tinggal ikuti saja motifnya ya, sama seperti yang bawah. Ini pertama FPDC dari depan 1 kali. FPDC lagi di sebelahnya. Kemudian BPDC dari belakang. BPDC 1. Kemudian BPDC yang kedua. Lalu untuk motif tulipnya kita beri tepat di tengah-tengah motif ini ya, di 1 rantai di sini. Tarik benang 4 kali, 2, 3, 4, keluarkan 1 rantai, kembali tarik benang 4 kali masih di tempat yang sama. 1, 2, 3, 4, keluarkan 1 rantai. Nah, lanjut ikuti bagian bawah BPDC. Kemudian FPDC, lalu FPDC lagi. Jangan lupa seperti ini ya. Nah, di FPDC yang terakhir jangan lupa ya kita ganti benangnya kembali ke warna putih. Nah, lanjut DC setiap lubang. Perhatikan DC-nya harus lurus. Nah, jadi teman-teman tinggal lanjutkan, ini tinggal ikuti saja DC langsung akhir putaran, lalu baris yang baru nanti DC lagi, lalu motif tinggal ikuti saja buat setinggi yang teman-teman inginkan ya untuk bagian tas ini. Nah, ini dia sudah selesai, bisa terlihat ya motifnya lurus dan bagian tulip tengahnya timbul. Ini bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian ini saya buat sekitar ada 10 baris ya, 10 baris. Jadi ini untuk tinggi bagian motifnya dari yang warna hijau itu tingginya sekitar 10 cm.
Nah, ini sudah di akhir putaran. Saya akan beri penanda dulu supaya teman-teman tidak bingung melihatnya. Kita lanjut di akhir putaran. Saya akan slip stitch. Slip stitch 2 rantai. 1 2. Nah, selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Ingat DC-nya lurus ya, dan perhatikan nanti untuk bagian motif ada perubahan untuk bagian DC-nya. Nah, ini kita sudah di bagian motif ya. Ini di FPDC saya isi 1 DC, FPDC 1 DC. Lalu di bagian BPDC 1 DC, BPDC 1 DC. Nah, ini di bagian tulip, di sini ada yang 1 rantai ini atau di puncak tulip pertama 1 DC, di tengah-tengah bagian tulip 1 DC, di bagian puncak tulip yang kedua 1 DC. Lalu di bagian BPDC 1 DC, BPDC 1 DC, FPDC 1 DC, dan ini FPDC 1 DC. Nah, seperti ini ya, jangan salah nanti jadi mengecil tasnya. Lanjutkan 1 DC setiap lubang. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini di akhir putaran slip stitch. Kita kembali ganti ke benang warna hijau untuk penutupan motifnya. Tarik kuat 1 rantai. Selanjutnya saya akan buat seperti ini bagian bawah. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, saya akan kembali ganti ke benang warna putih. Slip stitch di SC pertama, ganti benang, satu rantai. Yang warna hijau sudah bisa diputuskan. Nah, kita akan lanjutkan ya. Untuk lingkaran putaran berikutnya saya akan mulai menyisipkan ring untuk tali pegangan tasnya. Nah, ini untuk tali pegangannya saya sudah siapkan. Ini SC biasa saja, ini terdiri dari 5 SC bolak-balik. Dan untuk ukuran ringnya ini saya gunakan ukuran yang 2 cm, yaitu ring D. Dan panjang tali tasnya itu 27 cm hingga kering. Nah, untuk tali tasnya ini usahakan ketika teman-teman menekukkannya di bagian tas jangan melewati bagian bawah tas ya, agar posisi talinya seimbang. Sekarang saya akan beri penanda dulu untuk menentukan sudut kiri dan kanan dari tas. Kita lipat dari bawah. Beri penanda di sudut kiri dan kanan. Kemudian saya akan letakkan bagian penanda untuk tasnya, ini kira-kira di sini. Jadi sekitar 2 atau 3 jari ya. Nah, di sini tuh kalau saya hitung dari sudut ini adalah 7 titik. Beri penanda, kemudian beri penanda lagi 7 titik dari bagian yang kiri. Dan bagian belakang juga sama, 7 titik. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di bagian ini kita akan mulai letakkan ring untuk talinya. Saya lepaskan yang kiri dan kanan.
Untuk putaran berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Sampai ke dekat penanda ya, 1 SC setiap lubang. Nah, ini 2 titik sebelum penanda saya akan mulai sisipkan ringnya. Jadi saya akan buat 5 SC untuk ring, 2 sebelum penanda 2 SC. Kemudian di penanda SC yang ketiga. Lalu sesudah penanda 2 SC lagi, berarti total 5 SC untuk ring. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya, 1 SC setiap lubangnya sampai ke penanda berikutnya, letakkan juga 5 SC. Lalu lanjutkan ke sisi belakangnya. Untuk talinya juga sama, 5 SC untuk ring. Lalu akhir putaran slip stitch 1 rantai. Setelah itu bisa buat 2 baris atau 3 baris lagi SC berkeliling. Kemudian teman-teman tinggal mengerjakan untuk bagian resleting atau furing tasnya. Nah, ini dia sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini ringnya. Jadi setelah ring ini saya buat sekitar 2 baris ya SC berkeliling. Setelah ring saya juga sudah jahitkan furingnya. Nah, ini saya jahit tangan. Untuk tutorial pembuatan furing dengan jahit tangan seperti ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link tutorialnya. Dan jangan lupa untuk tutorial tali juga ada di kolom deskripsi. Nah, untuk bagian tas ini total ukurannya adalah tinggi 13 cm dengan lebar 20 cm. Dan untuk bagian alas 7 cm. Nah, hasilnya cukup rapi hingga ke atas lurus, motif di tengahnya pun juga tidak miring. Untuk bagian awal dan akhir motif pun juga terlihat rapi. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.